Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Baik. Kemudian sebelum kita lanjut materi pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelas? Silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kejanggalan dari lidahku, supaya mereka mengerti. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman mubaraka warzuqna fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Udah. Coba semuanya, apakah bajunya sudah masukin ke dalam semua? Sudah rapi? Kelasnya sudah bersih? Ya, udah bersih semua. Udah siap untuk belajar ya? Siap. Kemudian ketua kelas, kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang, sehat, sehingga kita bisa melanjutkan materi pada hari ini. Ya. Selanjutnya, untuk kita mengenang para pahlawan yang telah berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Udah, sekarang kita lanjut.
sebelum kita masuk materi pada hari ini, yaitu materinya pada hari ini adalah tentang virus. Ibu ingin mengulang sedikit tentang materi minggu yang lalu atau pertemuan minggu yang sebelumnya, ya. Kemarin ataupun minggu yang lalu kita sudah mempelajari, masih ingat tentang klasifikasi makhluk hidup, ya. Kira-kira apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi. Pengelompokan makhluk. Ya, pengelompokan makhluk hidup. Kemudian selanjutnya Ibu ingin tanya satu lagi. Di klasifikasi makhluk hidup, kemudian dia dikelompokkan lagi, ya, ataupun dibedakan menjadi ada beberapa sistem. Masih ingat? Ada berapa sistem? Ya. Ada beberapa sistem. Ada sistem alamiah. Apa lagi? Iya, buatan. Apa lagi? Sistem apa lagi? Alamiah, buatan. Apa lagi? Apa? Modern. Nah, selanjutnya kita lanjut tentang materi hari ini, yaitu tentang virus. Sebelumnya Ibu ingin tahu, apakah kalian sudah tahu apa itu virus? Ya, apa itu virus? Virus penyakit. Wabah penyakit. Virus itu adalah Virus merupakan racun. Virus merupakan racun. Yang lain lagi? Makhluk yang paling kecil. Ya, virus itu adalah makhluk yang paling kecil. Yang lain lagi? Virus itu apa? Ya, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi menggunakan mikroskop elektron. Ya. Udah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan beberapa ini poin, ya, tentang virus, ya. Ini KD-nya dulu, kompetensi dasarnya. Dia menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat, ya. Itu KD 3.4 tentang pengetahuan. Di keterampilannya 4.4 itu menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri struktur virus. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk virus. Yang ketiga, memahami ciri virus sebagai makhluk hidup dengan virus sebagai benda tak hidup, ya, atau benda aseluler, ya, benda mati. Kemudian selanjutnya tentang aspek penilaian. Aspek penilaian atau teknik penilaian, yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu termasuk observasi, pengamatan, yaitu rasa ingin tahu, tanggung jawab, percaya diri, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Penilaian yang kedua yaitu dengan pengetahuan, tes tertulis. Selanjutnya yang ketiga, penilaian tentang keterampilan, termasuk di situ unjuk kerja, praktik atau portofolio, yang keterlibatan dalam proses pembelajaran, melatih, mencari, dan mempertanyakan sesuatu. Kemudian menyelidiki jawaban atas pertanyaan. Dah. Selanjutnya kita masuk ke dalam materinya, ya. Ke dalam materi, yaitu kalian semua bisa melihat permasalahan dalam video itu tentang virus, ya.
Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena jumlahnya yang banyak, virus dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asam nukleatnya, terdiri dari ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya, virus corona, penyebab COVID-19, orthomyxovirus, penyebab influenza, picornavirus, penyebab polio, TMV, penyebab bercak kuning pada daun tembakau, dan deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, seperti bakteriofag pemakan bakteri, herpes virus penyebab herpes, papavirus penyebab kutil. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral, berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Helikal, berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, dan memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada tobacco mosaic virus. Bentuk spherical atau amplop, seperti pada virus influenza, dan bentuk kompleks, contohnya pada bakteriofag. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inang yang ditempatinya. Virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis, menyerang hewan, misalnya paramyxovirus, penyerang tumbuhan seperti TMV, dan virus yang menyerang bakteri, yaitu bakteriofag. Sekarang, teman-teman bisa membedakan jenis-jenis virus ya. Ya. Berdasarkan hasil tayangan video tadi, ya sudah dilihat semua ataupun ditonton, kira-kira apa yang bisa kalian pahami? Ya, struktur tubuh virus, Imam. Yang lain? Jenis virus. Ciri-ciri virus. Sudah tahu kayak mana cirinya. Apa lagi? Ya, bentuk tubuh virus. Apa lagi? Cara hidupnya. Yang lain, yang laki-laki? Ukuran tubuh virus. Apa lagi? Virus-virus yang menyebabkan penyakit. Ya, virus-virus yang menyebabkan penyakit.
Ada lagi? Ya, pengelompokan virus atau klasifikasi. Udah, ya. Berarti sekarang kita masuk ke materinya sedikit ya, walaupun sudah ada video, yaitu tentang sejarah penemuannya virus ya. Istilah virus dalam bahasa Latin disebut dengan prion, yang artinya dia racun. Sejarah penemuan virus ini dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mozaik tembakau atau disebut dengan TMV, Tobacco Mosaic Virus ya. Ini ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang sejarah penemuan virus. Ada Adolf Meyer pada tahun 1883. Dia ilmuwan dari Jerman, mengamati penyakit yang disebabkan pada daun tembakau tadi. Kemudian yang kedua, Dmitri Ivanovsky, ini pada tahun 1892. Nama ahlinya Dmitri Ivanovsky. Dia ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Kemudian hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman ataupun disemprotkan kepada tanaman yang sehat, sehingga yang sehat itu dia bisa juga berubah jadi sakit karena disebabkan oleh virus yang tadi. Ya, udah nggak dibahas semua. Selanjutnya, ahli yang ketiga yaitu Martinus Beijerinck. Ini pada tahun 1897. Dia adalah ilmuwan Belanda yang melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak, bisa bereproduksi ya. Kemudian, menurut si Wendell Meredith Stanley, pada tahun 1935 dia adalah seorang ilmuwan dari Amerika. Dia berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama atau istilah Tobacco Mosaic Virus yang disingkat dengan TMV. Sering kan kalian dengar nama TMV? Ya, itu virus yang menyerang pada tanaman tembakau. Udah, selanjutnya ada ciri-ciri virus. Tadi sudah juga di video, tapi ini lebih jelas lagi ya. Ciri yang pertama, dia ukurannya sangat kecil. Kira-kira ukurannya 0,02 sampai 0,3 milimikron. 1 milimikron adalah 1/1000 milimikron. Dan paling besar ukurannya adalah 200 mikron, dan karena itu virus dia hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Kenapa tidak bisa dengan mikroskop cahaya? Karena dia ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Dia tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya karena ukurannya sangat kecil. Kemudian tubuhnya juga dia terdiri dari selubung proton atau disebut dengan kapsid. Kemudian virus tidak mempunyai membran atau lapisan dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Kemudian virus hanya dapat berkembang biak apabila dia berada di sel hidup atau di jaringan yang hidup. Apabila dia berada di luar tubuh makhluk hidup ataupun sel bakteri, dia akan mengkristal ya. Kemudian virus itu bisa juga dia dikatakan sebagai benda mati karena sudah dikristalkan tadi. Kemudian bentuknya bermacam-macam, ada yang bulat, ada yang bola, batang, seperti peluru, dan huruf T. Yang huruf T itu bakteriofag ya. Kemudian aktivitas virus itu dia dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X. Tetapi zat antibiotiknya dan zat antibakteri lain tidak terpengaruh terhadapnya. Itu cirinya ya.
Kemudian ini struktur tubuh virus. Ya. Virus dia tidak termasuk ke dalam sel. Karena virus ini adalah aseluler, ya. Karena dia tidak memiliki bagian-bagian seperti dinding sel, kemudian membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel yang lainnya. Partikel virus ini yang lengkap dia disebut dengan virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang bentuk tubuhnya seperti huruf T. Itu ada struktur tubuh bakteriofag, ya. Yang pertama itu ada kepalanya. Di kepala dilihat, di kepala itu dia ada kapsid, ya. Kapsid itu adalah yang membungkus ataupun lapisan yang membungkusnya. Kemudian di dalamnya ada asam nukleat atau DNA dalam kapsid itu, ya. Selanjutnya ada leher, ya. Kemudian ada lagi ekor. Ekor itu terdapat serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Jarum penusuk itu nanti dia melengket ataupun nempel pada sel inang, misalnya pada sel bakteri. Untuk dia menginjeksi DNA-nya. Ya. Udah. Ini selanjutnya ada bentuk-bentuk virus, ya. Bentuk virus ada yang bentuknya seperti batang, ya. Yang seperti batang, contohnya yaitu TMV, virus tobacco mosaic virus, ya. Yang kedua bentuknya dengan ujung oval seperti peluru, contohnya adalah rhabdovirus. Dan yang ketiga bentuknya bulat, contoh virusnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus, dan Arthomycovirus. Yang keempat bentuknya filamen ataupun berupa benang, contohnya adalah virus Ebola. Selanjutnya virus yang berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Kemudian selanjutnya bentuk seperti huruf T, contohnya itu bakteriofag. Berarti virus yang menyerang bakteri Escherichia coli, ya. Kita sering singkat E. coli, ya, Escherichia coli namanya. Ini ada beberapa gambar virus. Ada beberapa gambar virus. Nampak? Nah, kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bentuk virus sudah, ciri sudah. Ada, kalau ibu tanya bisa ya? Insyaallah ya, ditanya satu ya. Bentuk virus ada berapa tadi? Ada berapa bentuknya? Pertama bentuknya seperti apa? Ya. Huruf T, bakteriofag. Ya. Udah. Kalau virus itu apa? Racun, ya, masih ingat ya? Ya, sekarang materi sudah, video juga sudah kita tonton. Ibu ingin membuat kelompok, ya, mulai sekarang udah boleh. Udah ibu bagi kemarin kelompoknya, boleh diatur kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4. Ya. Tarik mejanya dulu.
Tarik ke sana lagi. Tarik kursi lagi Mas Abu. Tarik sana lagi. Empat kelompok. Ini nggak pakai ya? Maunya ini ditarik, itu pindahin ke belakang biar bagus, biar rapi. Itu tarik wajah ke sana. Ini tarik ke sini. Tarik ke belakang. Biar sama. Nah, itu tarik ke belakang. Ini kelompok berapa? 1? Kelompok 4. Ini berapa? 3. Ini 2 ya? Ini kelompok 2. Tarik. Ini 1 ya? Ya. Udah rapi semuanya? Nah, udah Bu bagikan LKPD-nya. Satu kelompok 1. Sebentar ya. Ini nak. Bisa ya. Udah bagian semua ya. Berarti untuk mengerjakannya ya, di situ juga ada ditulis petunjuknya di LKPD-nya ya. Bacalah petunjuk LKPD yang berbasis PBL ataupun disebut dengan problem basis learning tentang ciri dan struktur virus. Kemudian lakukan dan telaah materi tentang virus dari bahan ajar. Kemudian jawablah setiap permasalahan dan pertanyaan secara cepat dan jelas. Udah. Ini dulu. Ini tarik dulu ke sana. Ya, ini ditempelkan di sini. Yang paling atas itu virus coronanya dulu paling atas. Nah, di sini. Sebentar Bu ambil lip. Kemudian ntar ya Bu bagi lemnya dulu.
lagi lemnya. Jadi cuma satu ibu buang masuk. Ini ke sini lagi. Sini nanti ada jawabannya soal nomor 1. Ini ke bawah lagi. Ya boleh. Pakai tangan buat cepat. Mana pernah lagi? Yuk, ada macam. Mana kelompok? Pak ini. Kelompok. Tak apa-apa, ini orang ini kasih tempatnya aja. Nah, udah. Ini seperti ini tempel. Udah. Ini linknya. Tempat tuh. Dah ditempelnya. Ambil itu dulu. Di atas. Satu lagi, di sini. Ini di sini. Nanti di sini ada jawaban nomor 1. Ya. Jawaban ini nanti diisinya di sini. Nah, ini jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, taruh lemnya. Udah taruh lem. Atas mana? Nah, itu atas. Ini pertama. Ini 2. Ini biru boleh? Biru. Tadi biru. Satu lagi ini di bawah. Nah, ini agak di sini nanti jawaban nomor 1. Ya? Lem nggak cukup ya? Boleh ambil lagi. Siapa yang nggak cukup lem tadi? Nah, bawa sini kertasnya. Ini udah dilem? Sudah. Ini jangan disatukan kan? Di sini nanti punya jawaban. Punya jawaban. Ini paling bawah. Ini paling bawah. Ini. Ini seperti ini. Di sini nanti ada jawaban. Jawaban yang kita ditulis tadi di sini. Nggak apa-apa. Itu udah agak ke bawah tadi. Nah, ini di sini ke bawah. Oh ya. Itu yang ditampil ya kan. Yang ditampil ini ditampil buat kan. Ini enggak dia. Ini semuanya aja. Nggak apa-apa, ini biar tidak. Oke. Gini ya, ini seperti ini. Udah. Nggak apa-apa. Iya. Dikit lagi. Nah, udah kan? Di sini nanti diisi jawaban yang satu lagi. Udah, kelompok 2 ada yang nggak ngerti gimana? Kelompok 3. Kalau hitam nggak boleh nih. Mana hitam? Hah? Mana hitam? Oh iya. Ini hitam ya? Boleh. Pensil ada hitam, ada biru, Bu beli.
nanti jawaban yang ini isinya di sini, ya. Di sini nomor satu tadi. Ya, mana? Iya. Di mananya? Iya, situ nggak apa-apa, keluar nggak apa-apa. Yang nomor 3 itu tinggal digabungkan saja. Sudah ada gambar virusnya dan sudah ada di situ bentuk virusnya. Tinggal digabung tarik itu garisnya aja. Digabungkan kemana pasangan yang cocok. Kenapa? Sampai dulu nuliat. Ini ada lem ya? Nanti tambah lemnya sedikit lagi. Diisi dulu boleh, dilem dulu juga boleh. Yuk, gimana? Ada yang kurang paham atau kurang jelas? Di nomor berapa? Nomor 2. Kalau nomor 2 ini berdasarkan gambar bakteriofag dan gambar virus corona. Ini sudah ada gambarnya, tinggal kalian isi keterangannya. Di nomor 1 itu apa keterangannya? Di nomor 2 apa? Nomor 3 sampai nomor 5. Di coronavirus juga seperti itu. Yang nomor 1 tonjolan ini apa namanya? Diisi di sini. Yang nomor 2 apa? Sampai juga nomor 5. Berdasarkan tayangan video tadi sudah ada jawabannya ya. Kemudian selanjutnya nomor 3. Yang soal nomor 3, dari struktur virus bakteriofag dan virus corona, ya, dapat diketahui bahwa ada banyak bentuk yang berbeda, tidak sama, ya kan? Kemudian Anda pasangkan sudah ada di sini. Yang pertama misalnya di sini gambar virus apa. Nanti Anda tarik garisnya kemana dia pasangannya. Apakah dia ke tobacco mosaic virus? Apakah dia ke bakteriofag? Kemudian nama virusnya apa? Tinggal ditarik garisnya saja. Nah ya. Kelompok 1 di mana yang kurang jelas? Ada ya? Ya. Pertama dia nanti bisa Ada. Ini bisa dibuka. Di sini kan nomor 1 ini yang ditanya tadi ciri-ciri virus. Ya, buat di sini di atas ciri-ciri virus. Di sini nggak muat di sini aja. Berarti tentang artikel ini. Makhluk hidup karena dapat berkembang.
Udah. Iya. Udah. Pakai yang merah. Yang merah. Hitam aja. Dah Imam, apa? Ada mau ditanyakan? Mau lihat di buku pakai juga boleh. Udah? Belum dulu. Udah? Satu lagi ya? Ya. Ya, satu lagi tentang coronavirus, ya, struktur virus corona, ya. Ibu ini ciri-ciri virus kan? Iya, iya. Cari. Udah. Ciri boleh, nanti baru lanjut ke nomor ini satu lagi boleh. Di ini dulu juga boleh. Yang nomor 3 dulu juga boleh, hubungkan ini dulu. Mau ditulis ciri juga boleh. Kelompok 4 gimana? Udah siap belum? Belum ya? Nah, kerjakan terus. Bentar lagi kita presentasi. Mas. Jangan di sekarang. Ibu. Nukleus ya? Nuklear. Nukleus. Asam nuklear. Nukleus. Ini keterangannya. Nomor 2 itu keterangannya bakteriofag. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa keterangannya? Nah, kan tadi digambar di video. Ya, nomor 3 itu apa? Yang virus corona sama juga. Nomor 1 yang tonjolan itu apa namanya? Ya. Ya. Dia pakai biji kan? Ya. Karena saya beli dia Mau di bawah boleh, disambung di sini juga boleh. Nah, dibuat tanda koma, disambung boleh juga. Di bawah juga boleh. Dah, nomor berapa lagi? Udah, mana lagi yang nggak bisa? Kurang jelas? Jadi bulan bisa.
Di mananya? Di kertas nih. Mananya? Di AKBD kan ada sekolah. Di sini kertas. Udah. Ini ciri-ciri virus. Isi terus. Ini digabungkan. Kalau yang di sini kan jawaban dari ini di sini. Ini nomor 1 ciri-ciri virus. Udah, mana lagi yang nggak ngerti? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 yang mana? Ditarik. Oh, nomor 3. Tadi bukan? Ya, dari bentuk tubuh virus, ya kan? Bentuk tubuh virus, di situ ada virus bakteriofag, ada virus corona. Nah, kemudian memiliki bentuknya berbeda, tidak sama bentuk, ya kan? Kemudian dipasangkan, dicocokkan. Mana yang cocok? Mana yang cocok? Ini nomor 1 misalnya ada huruf T. Dia cocok pasangannya dengan virus yang mana? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Kemudian nama virusnya apa? Ditarik garis. Dipasangkan, dijodohkan ya. Oh iya. Pasangkan mana pasangannya. Misalnya bakteriofag, bentuk tubuhnya seperti apa? Ada ini, lihat gambar. Apa dia? Huruf apa tadi? Kemudian nama virusnya apa? Ditarik garis, digabungkan. Ya. Oh ya, mana lagi? Nomor 1 ya. Ciri-cirinya, ciri-ciri virus ya. Ini sama. Iya, ya. Ciri-cirinya. Kalau ini yang sebelah sana ya, betul. Nah, itu pasangkan mana yang cocok pasangannya. Ini udah disebut keterangan nomor 2. Yang ini apa ini? Ini boleh dikasih nampak ya, karena kurang jelas boleh. Yang ininya, ini. Ini ya boleh. Kasih nampak karena warnanya kurang nampak ataupun kurang jelas. Mana lagi? Mana lagi, Mam? Ini. Misalnya maksudnya gimana? Ini mau dipasangkan kemana? Ya. Kemana mau Anda tarik garisnya? Atau bakteri kok. Lihat, ya ditarik tanda panahnya kemana gitu. Mana pasangannya? Anda cocokkan? Ini kan ada tulisan kurang jelas, boleh dikasih nampak. Huruf T. Boleh dikasih nampak tulisannya yang kurang jelas. Ditulis, maksudnya ditulis ulang gitu. Ini nomor 2 udah. Bagian gambar daripada bakteriofag dan virus corona. Betul virus corona. Bakteri kok. Kelompok 4 gimana? Ada yang kurang jelas?
Nomor satunya ngerti? Atau udah jelas? Jelas. Ya. Ini boleh juga di apa? Dikasih nampak warna lagi boleh. Ini agak kabur ya, ditulis ulang boleh. Udah dicocokkan. Biar nampak tulisannya. Ditempel. Kalau udah siap nanti ditempel di depan. Sekarang dilihat dulu apa sudah betul jawabannya, apa yang masih keliru atau yang belum, selesaikan dulu. Baru sebentar lagi kita akan presentasikan ke depan. Mana? Ya. Ibu, ininya tersusun atau terdiri? Ya. Apa terdiri kalau dibacanya, Bu? Yang mana? Yang ini kan di kepala. Ya. Di dalam kepala Terdapat boleh. terdapat ini beda. Ini kan singkatan pada ini. Oh. Lebih mau. Nggak apa-apa. Mana lagi yang belum? Yang kurang jelas? Kelompok 4 gimana? Siap? Ini nomornya dipasangkan. Nah, ini di bawah. Coba Ibu lihat tuh. Itu. Ya. Iya? Kesimpulan dari sini ya? Iya, diambil dari situ. Kesimpulannya. Diambil itu aja. Ya. Dibacanya ini apa ini? Ini. Berarti ini nggak usah. Terus kalau ini itu masalahnya. Kunci masalahnya. Ya, itu kan permasalahannya tentang virus corona. Yang di bawah ini kunci permasalahannya. Berarti berdasarkan artikel ini dia. Ini boleh dilanjut sedikit lagi, boleh mau ditambah, boleh. Apa ada di Bu? Tambah aja. Ya. Ini udah. Coba lihat. Oh ya boleh. Coba Ibu lihat, udah siap? Sudah. Ya, Bu.
Ini udah dipasangkan. Yang ini coba. Nama di depan. Kepala. Virus lah malu pada Pertama kepala. Kapsir ketiga asam nukleik. Ah, di sini kan ada. D. Nah. Gimana Imam? Apa Pak mana? Ah, ini. Ini singkatan mah. Ya, ini kan ini. Jadi singkatannya ini. Ya. Apa? Di mananya? Di mana? Ya. Ibu awal sebutnya baru nyaman. Sama juga adenovirus, ya. Bentuknya seperti Ya, bentuknya seperti apa? Polihedral. Sebentar lagi tampil ya, boleh diskusi dengan kelompoknya dulu. Sebelum tampil, ya kenapa? Kenapa nak? Ya di mana? Hah? Nggak ada. Ciri-cirinya? Ya. Masih lengkap ini. Presentasi penting. Semua apa perwakilan aja? Enggak semua? Semua. Semuanya. Nanti ditempelkan, habis itu maju satu kelompok, tempelkan bersamaan. Nah, maju kelompok mana dulu? Tunggu kawan, siap dulu biar sekalian. Udah siap? Udah siap komprominya? Kalau udah siap, boleh ininya ditampilkan, ditempel dulu ya ke depan. Ambil 2 orang aja dulu tempel, nanti presentasi semua ya. Tempelkan di depan. Linknya 1, 2 berurut ya, 1, 2, 3 dan 4. Nggak boleh masuk. Kayak gitu aja di apa? Bisa. Apa yang kamu sebelah sana, Bapak? Atur yang rapi. Yang 3 dulu, yang 4 kalau nggak bisa sebelah sana nggak apa-apa. Agak jarang sedikit bisa.
Yang 3 geser ke kanan sedikit lagi, karena yang 4 sudah ngalah ke sebelah sana. Jangan terlalu dekat. Kelompok 2 ke kanan sedikit. Jangan terlalu dekat. Yang kelompok 2 naik ke kanan sedikit lagi. Ya, seperti itu. Mereng sedikit ya, kelompok 4 ya. Sebelah kanan agak ke bawah sedikit. Ya. Duduk aja nggak apa-apa. Hah? Minta sama yang lain. Oke nih. Oke. Minta sama orangnya nggak boleh dekat. Udah keempat kelompok ya. Ya, mau kelompok yang mana dulu? Ya boleh, silakan ke depan. Bawa ini kalau lupa. Bawa ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Sa'di sebagai perwakilan dari kelompok 1 dan rekan saya. Nama saya Maya Puspita. Nama saya Maulina ya. Saya Nati Gebrina. Saya Ira Zura. Baiklah, saya sebagai perwakilan kelompok akan membacakan hasil jawaban dari LKPD kami. Kesini boleh juga, kesini juga. Yang pertama yaitu virus corona. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Virus ini pertama diketahui di kota Wuhan, China, kemudian menyebar ke berbagai negara. Virus ini merupakan virus single target atau disebut dengan RNA yang termasuk ke dalam virus Serious Acute Respiratory Syndrome atau disingkat dengan SARS. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Oleh karena itu virus ini disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau SARS atau COVID-19. Virus corona pada umumnya ditemukan pada hewan seperti ular, hewan ternak, kucing dan kelelawar. Adanya ledakan kasus di Wuhan menunjukkan bahwa virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet. Kunci masalah. Sebagaimana kita tahu bahwa virus tidak dapat dikategorikan sel karena tidak mempunyai protoplasma dan nukleat. Virus juga berukuran sangat kecil, bahkan bisa mencapai 50 kali lebih kecil dari bakteri. Tapi mengapa virus dapat mengidentifikasi makhluk hidup? 1. Berdasarkan permasalahan di atas, ciri-ciri virus sebagai berikut. Hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler, berukuran lebih kecil dari bakteri, memiliki bentuk yang bervariasi, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dan selanjutnya dapat dikristalkan.
memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak, tidak memiliki sitoplasma. Selanjutnya tugas 1. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 yang menimbulkan gangguan pada pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, kemudian menyebar di berbagai negara. Namun virus corona dari merupakan virus yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup karena dapat berkembang biak, memperbanyak diri. Virus memerlukan lingkungan sel yang hidup. Dan selanjutnya nomor 2. Berdasarkan gambar berikut, tulislah bagian-bagian tubuh virus bakteriofag dan virus corona. Bakteriofag 1. Kepala, 2. Kapsid, dan 3. Asam nukleat atau DNA, dan yang keempat leher, dan yang kelima ekor. Inilah gambar contoh virus bakteriofag. Dan selanjutnya coronavirus. 1. Spikes atau S. Nukleat kapsid atau disingkat dengan N. Membran atau disingkat dengan M. Evalog atau disingkat dengan A. Dan selanjutnya DNA viral atau genom. Inilah gambar dari virus corona. Selanjutnya, dari struktur virus bakteriofag dan virus corona dapat diketahui bahwa memiliki bentuk yang berbeda. Pasangkan secara tepat dan benar bentuk-bentuk virus berikut dan contoh virusnya. Baik, inilah pemasangan dari kami. Yang pertama atau mozaik virus berbentuk spiral, dan inilah gambarnya. Selanjutnya bakteriofag berbentuk seperti huruf T, dan ini gambarnya. Dan adenovirus berbentuk polyhedra, seperti inilah gambarnya. Dan selanjutnya coronavirus berbentuk seperti bola, dan ini gambarnya. Inilah hasil presentasi dari LKPD kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanyakan kepada kelompok kami? Silahkan. Saya perwakilan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa itu kapsid? Baik, terima kasih. Kelompok selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa contoh virus yang berbentuk polyhedral? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kapsid adalah selubung terluar yang tersusun dari protein. Apakah kelompok 2 bisa diterima? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Virus yang berbentuk polyhedral adalah adenovirus, virus yang menyebabkan penyakit demam. Bisa diterima? Inilah hasil presentasi kami dari segi pertanyaan dan segi LKPD. Hanya sekian yang kami dapat sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih banyak kepada kelompok 1 karena sudah tampil mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya mau maju kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 2 ya, silahkan. Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Baik, inilah hasil kerja kelompok kami.
Virus corona pada umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Oleh karena itu, virus ini disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau SARS-CoV-2. Sebagaimana kita tahu bahwa virus tidak dapat dikategorikan sel karena tidak mempunyai protoplasma dan nukleus. Virus juga berukuran sangat kecil, bahkan bisa mencapai 50 kali lebih dari bakteri. Tapi mengapa virus dapat menginfeksi makhluk hidup? Karena virus adalah agen infeksi yang sangat kecil yang bertindak sebagai parasit, berpanilah dari inang ke inang. Berdasarkan permasalahan di atas, ciri-ciri virus terdapat virus berukuran sangat kecil 0,02 sampai 0,3 mikrometer dan paling besar ukurannya 200 mikrometer. Karena itu virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Tubuh virus terdiri atas lubang protein atau kapsid dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang kelima, biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Yang keenam, virus dapat dikisahkan sebagai benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang bentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk T. Yang ketujuh, aktivitas dapat dihilangkan oleh sinar ungu dan sinar X, tetapi antibiotik dan zat antibakteri yang lain tidak berpengaruh terhadapnya. Berdasarkan gambar berikut, tulislah bagian-bagian tubuh virus, bakteriofag, dan virus corona. Virus bakteriofag terdiri atas kepala yang tersusun atas kapsid dan asam nukleat. Yang kedua bagian leher, yang ketiga ekor. Sedangkan pada virus coronavirus struktur terdiri atas spike atau S, nukleokapsid, membrane, envelope, RNA, viral genome. Tiga, dari struktur virus, bakteriofag dan coronavirus dapat diketahui bahwa memiliki bentuk yang berbeda. Pasanglah secara tepat dan benar bentuk-bentuk virus berikut dan contoh virusnya. Tobacco mosaic virus berbentuk spiral, ini contoh gambar virusnya. Bakteriofag berbentuk huruf T, ini contoh virusnya. Adenovirus berbentuk polihedral, ini contoh virusnya. Sedangkan coronavirus berbentuk bola, ini contoh virusnya. Dari pemaparan hasil diskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, siapa? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2. Sebutkan struktur tubuh virus. Ada lagi? Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa fungsi asam nukleum pada virus? Apa fungsi asam nukleat bagi virus? Berikan waktu untuk kami berdiskusi sebentar.
Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah kepala, leher, dan ekor. Apakah bisa diterima? Bisa. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Fungsi dari asam nukleat adalah untuk memerintahkan sel inang untuk membuat partikel bagian tubuh virus. Apakah bisa diterima? Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Silakan kelompok selanjutnya cepat karena kita mengingat waktu. Ya, kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Bisa Najwa, dan saya Putri dari saya kami berpada virus corona merupakan virus single stranded RNA yang termasuk dalam virus Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona di Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Karena virus ini berukuran sangat kecil, bahkan bisa mencapai 50 kali lebih kecil dari bakteri. Sebagaimana kita tahu bahwa virus tidak dapat dikategorikan sel karena tidak mempunyai protoplasma dan nukleus. Virus juga berukuran sangat kecil, bahkan bisa mencapai 50 kali lebih kecil dari bakteri. Tapi mengapa virus dapat menginfeksi makhluk hidup? Virus adalah agen infeksi yang sangat kecil yang bertindak sebagai parasit berpindah dari inang ke inang. Berdasarkan permasalahan di atas ciri-ciri virus, hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja, tidak memiliki sel atau aseluler, berukuran lebih kecil dari bakteri, memiliki bentuk yang bervariasi, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, dapat dikristalkan, memerlukan asam nukleat berkembang biak, tidak memiliki sitoplasma atau cairan sel, tidak melakukan aktivitas metabolisme. Berdasarkan gambar berikut, bagian-bagian tubuh virus bakteriofag dan virus corona. Bakteriofag terdiri dari kepala, leher, kapsid, asam nukleat atau DNA, dan ekor. Struktur coronavirus yaitu spike, nukleokapsid, membran, envelope, RNA virus, genom. Dari struktur virus bakteriofag dan virus corona dapat diketahui bahwa memiliki bentuk yang berbeda. Tobacco mozaik berbentuk spiral, ini contohnya. Bakteriofag berbentuk huruf T, ini contohnya. Adenovirus berbentuk polyhedrat, ini bentuknya. Coronavirus berbentuk bola, ini contohnya. Dari presentasi kami yang tadi, ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa nama bagian tubuh virus corona yang sangat bahaya? Baik. Berikan kami waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Waktu. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah bagian tubuh virus corona yang berbahaya adalah spike. Sejalan terbentuk seperti paku. Apakah kelompok 1 bisa menerima? Bisa. Dari presentasi kami yang tadi, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, sebentar nak ya. Yang kelompok 4 tidak usah presentasi lagi karena mengingat waktunya tidak cukup ya. Ibu mohon maaf ya. Selanjutnya kita lanjut yaitu berdasarkan
berdasarkan hasil presentasi tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Tubuhnya berupa sel dan hanya dapat hidup pada sel yang hidup. Ya. Bentuk tubuh virus bervariasi, ada bentuk bulat, spiral, dan huruf T, dan lain-lain. Ya. Struktur tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Ya. Itu adalah kesimpulan berdasarkan presentasi yang tadi ya. Bisa juga ditambah sedikit lagi. Virus tadi dia ukurannya kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri, ya kan? Bahkan lebih kecil dari 50 kali daripada bakteri. Jadi sangat kecil dia. Tidak bisa kita lihat dengan mata. Dengan apa juga kita melihat? Dengan menggunakan mikroskop ya, elektron. Kemudian bentuknya sangat bervariasi, adapun bermacam-macam. Kemudian di dalam tubuh virus dia hanya mengandung salah satu asam nukleat, ya, DNA atau RNA, tidak ada dua-dua. Ada virus yang mengandung DNA saja, ada virus yang mengandung asam nukleatnya RNA saja, ya. Kemudian virus dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri, ya, di luar sel-sel hidup. Berarti dia kalau di luar sel hidup seperti apa tadi bentuknya? Kristal, dia mengkristal. Apabila dia pada sel hidup, dia bisa memperbanyak diri ataupun berkembang biak lagi, bisa bereproduksi lagi. Itu kesimpulannya ya. Kemudian kalian tadi sudah belajar ataupun sudah pelajari tentang virus, sudah tampil juga ke depan ya. Apakah yang telah kalian pahami tentang pembelajaran tadi pada materi ini? Yang sudah dipelajari tadi sudah tampil, kira apa yang sudah kalian pahami? Ya, virus. Ya, ciri-ciri virus. Ya, nama-nama virus. Nah, udah. Kemudian sudah pelajari tadi tentang virus, materi virus, bentuk sudah tahu semua. Kemudian kira-kira apa manfaat yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari materi virus tadi? Menguasai dan mengetahui. Yang lain? Yang lain? Memperluas wawasan. Ya, memperluas wawasan. Apalagi? Manfaat setelah kalian mengamati tadi virus, mempelajari, mempresentasi. Manfaatnya, ya. Ya. Manfaat yang kalian rasakan di dada kalian sudah mempelajari, sudah mempresentasi di ke depan. Apa yang dirasakan? Rasa, ya? Sudah tahu apa itu virus, ya. Ya, di mana dia parasit, bagaimana dia memperbanyak diri, ya. Kemudian sudah tadi dipelajari tentang virus. Ibu tanya satu lagi, apakah Anda atau kalian semua sudah menguasai ya materi yang tadi? Sudah. Udah. Kalau sudah, Ibu ingin tahu sedikit ya. Ulang lagi sedikit tentang bisa bentuk virus. Ingat, tadi udah bisa menguasai semua. Ya, bentuk virus. Coba, nggak mesti harus semua. Karena tadi bilang udah bisa menguasai materinya kan? Diulang lagi. Ya. Kemudian struktur tubuh virus ingat? Struktur tubuh. Ya, bagaimana struktur tubuhnya? Kepala, leher, dan ekor. Sudah paham, udah bisa semua ya? Kalau udah bisa, berarti udah. Kalau sudah bisa, berarti tolong kursinya ditarik seperti semula. Akan Ibu bagikan soal post test. Ada 5 butir soalnya.
Waktunya nggak banyak ya, waktunya nggak banyak, cepat-cepat. Cepat-cepat ditarik mejanya. Waktunya nggak banyak, cepat-cepat. Cepat-cepat, waktunya nggak banyak, cepat. Tarik Imam cepat. Rapi udah, bagi soalnya. Yang nggak ada pulpen pakai pensil juga boleh. Belum ya? Ya, silakan dikerjakan. Soal ada 5. Disilang boleh jawabannya ya. Oh, belum ada soal ya? Siapa yang belum soal? Udah ada? Siapa yang belum? Udah ada semua, nah silakan dikerjakan. Waktunya nggak banyak ya. Dah? Dah kumpul ya. Karena mengingat waktu, udah kepepet. Tulis nama jangan lupa, nanti nggak ada nilai kalau nggak ada nama ya. Tulis nama. Udah, di belakang dah. Imam dah? Udah, Bu. Udah semua? Udah selesai semuanya. Materi hari ini tentang virus, tapi belum habis, masih ada juga. Hari ini cuma kita tentang struktur, ciri, ya, dan bentuk virus. Untuk pertemuan yang akan datang, kita lanjut pertemuan yang kedua, yaitu tentang replikasi virus ataupun reproduksi virus. Sebelum kita lanjut ke minggu depan, pertemuan akan datang, tolong di rumah dibaca di bukunya ataupun dibuka-buka, lihat di Google boleh, di buku paket boleh, ya. Minggu depan kita masuk ke replikasi virus ataupun reproduksi. Paham ya? Paham. Untuk mengakhiri pertemuan kita, seperti biasa kita berdoa, ya. Berdoa yaitu penutup, siapa biasa yang mimpin doa? Ketua kelas ya. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
Udah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa melanjutkan materi kita hari ini. Ya, udah lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.